Ayo, join. Soalnya cuma satu short essay ya. Hah? Soal dokternya tak? Itu cuma bagian satu short essay. Kan cuma bahannya cuma X-ray, BOF, IPP, CT. CT kan ada dua macam. CT polos atau CT sonografi sama CT yang pakai kontras, namanya CT IPP. Cuma tiga itu toh. Kan yang dipelajari cuma itu aja. Tapi soalnya cuma satu. Ayo. Join. Ini masih separuhnya ya? Nggak sampai 47 ya? Iya, juga sih. Pak, aku yang lain. Ayo, maju 15 ekor. Bukan. Kayaknya ada 30 anak ya. 25 aja mulai. Ayo, kalian 25. Terus 20 sampai lagi. Kamu lihat biar kakaknya nggak sih? Aku jadi main ganti. Oh, nggak sampai 30. 25 aja mulai. Kok ada yang keluar? Kurang 5 ekor. Tapi aku sesuai dong. Kurang 3 ekor. Iya. Jangan. Ayo, 25 mulai. 25 kurang 3 lagi. Udah yang lain ya, cuma sisa 3 ekor. Ini soal ujian kemarin kok. Ada wanita 30 tahun, hamil 5 bulan. Jadi tinggal. Pasiennya curiganya ada batu ginjal. Kalian saranin pemeriksaan apa? Kata kuncinya itu yang sudah tak bold gitu. Kata kuncinya. Jadi kalau frekuensi, modalitas apa yang kalian saranin? Kok masih ada yang salah? Semuanya kalau bisa frekuensi, kalau bisa jangan pakai yang ada radiasi. Yang ada radiasi itu kan X-ray, BOF, IPP atau CT, ya kan? Yang tidak mengandung radiasi cuma USG. Jadi kalau bisa disamakan USG dulu, paham? Itu pada kehamilan, ya. Ada pertanyaan? Nah, lanjut. Dari hasil USG ini temuannya apa? Ada batu aja, batu sama ada bengkak, atau bengkak aja nggak ada batu, atau yang mana? Salah. Kok masih ada yang salah? Ini kan ada batu nih, yang putih-putih ini. Batu tuh ciri khasnya putih-putih kayak gini, terus ada shadow di bawah ini yang warna hitam. Itu batu, ya. Ada batu terus ini yang hitam-hitam ini apa? Bengkaknya, itu nefrosis. Harusnya kan nggak boleh ada hitam-hitam ini. Nah, hitam-hitam ini kalau masih sekecil ini masih marah. Kalau moderate dia lebih besar daripada ini. Ada yang bertanya ini? Paham?
Ada yang bingung? Oke. Laki-laki 50 tahun, dia punya tinggi serum kreatinine-nya, datang dengan kolikureter. Imagine apa yang disuggest? Kata kuncinya itu kolikureter. Yang bisa melihat kolikureter ada batu di ureter itu apa? Hah? Gak apa-apa, ini cuma nampil aja. Siti ya. Kenapa kok Siti? Masih gak bisa lihat. X-ray itu remang-remang. Jadi kalau bisa yang pasti untuk batu ureter itu cuma CT. Paham? USG itu cuma bisa lihat secondary sign-nya. Kalau ada sumbatan di ureter berarti ginjalnya membuka, ya kan? Airnya nggak bisa ngalir. Nah, tapi dia nggak bisa lihat batu ureternya itu setinggi apa. X-ray sebenarnya bisa, tapi dia kecampur sama fetal, itu sama-sama putih juga. Jadi bisa kabur, bisa false. Jadi yang absolut ya CT. Oke. Nah, dari CT-nya ini ketemunya apa? Ada batu, batunya posisinya di mana? Kalau ada batu, dia nyebabin apa? Kelihatan nggak batunya di mana? Itu distal ya. Batunya yang mana? Yang ini kan, yang putih kan? Ini kan? Ini batu, yang putih. Ini batu. Ini normal, yang normal tuh kayak gini. Apa? Lah iya kan betul. Iya betul kan. Ureter normal itu nggak kelihatan. Kelihatannya kecil banget. Paham? Paham ya? Pertama kalian cari dulu batunya di mana. Ketemu batunya di sini kan, di putih ini kan. Nah ini distal, setinggi liang. Ini sudah distal. Atas ini udah mid, ini proximal ini. Nah, kalau bengkaknya kayak gini, ini sudah sedang, sudah nggak ringan lagi. Kan kalian bandingin sampai sebelah sana. Yang kanan tuh normal. Normalnya kayak gitu. Ini nggak normal kan? Nah, sekarang tinggal diurut sumbatannya di mana? Oh, sini ternyata. Itu batu ureter. Cuma bisa dilihat pakai CT yang bagus itu. Kalau USG dia cuma bisa lihat tingkat ginjalnya aja, tapi batunya di level mana dia nggak bisa lihat. Paham? Ada pertanyaan? Oke. Kalau pengen tahu fungsi ginjal, metode yang paling murah tuh apa? Fungsi ginjal. Fungsi ginjal itu ada dua. Kuantitatif yang bisa dihitung, ada persentasenya, ada yang kualitatif. Nah, yang kualitatif itu bisa dilihat yang paling murah itu IVP. IVP menit-menit itu, ingat kan? Menit ke-5, menit ke-10, menit ke-15, 30, 60. Nah, itu untuk lihat fungsi ginjal. Itu yang paling murah. Yang lebih mahal ada CT IVP, CT scan. Gitu. Tapi dia bisa lihatnya fungsinya itu cuma kualitatif aja, kualitas. Dia nggak bisa lihat masih berapa persen ginjalnya, nggak bisa. Jadi tidak berupa angka, tapi bisa tahu fungsinya menurun atau fungsinya masih baik atau sudah tidak berfungsi lagi, bisa tahu. Oke? Ada pertanyaan? Ingat ya.
laki-laki 60 tahun, kencing darah, di USG sebelumnya ketemu ada tumor di buli. Pemeriksaan yang bagus untuk evaluasi tumor di buli apa? Kalau ada tumor atau infeksi, itu mesti pakai kontras. Pemeriksaan apa yang pakai kontras? CT, IVP. Ya, IVP tidak bisa untuk evaluasi tumor. Dia cuma X-ray biasa, X-ray dua dimensi. Nggak bisa dia lihat tumor dengan baik. Dia cuma bisa berupa feeling defect, gitu aja. Yang bagus adalah pakai CT scan. Ada pertanyaan? Lanjut. Anak-anak 8 tahun nyari pinggang kanan kiri. Terus dia punya riwayat ada kelainan kongenital. Kira-kira pemeriksaan yang disaranin apa? Kalau untuk kelainan kongenital, bagusnya apa? Untuk anak-anak nih. Oke ya. Jadi biasanya kalau kongenital tuh ureternya D22. Jadi biasanya ada sumbatan di ureter bawahnya. Jadi ureternya itu D22. Kalau untuk lihat kelainan kongenital pada anak kecil itu paling bagus IVP. CT bagus juga, tapi karena dia anak kecil, radiasinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar. Jadi pakai IVP cukup. Kalau USG nggak bisa. Ya. Ada pertanyaan? Jawab. Pemeriksaan yang pakai kontras, bahan kontras itu tidak bisa dilakukan pada situasi apa? Pada kondisi pasien yang seperti apa? Tidak bisa dilakukan. Itu ya, itu absolut. Kalau dia ada alergi nggak bisa dilakukan. Kalau dia kreatininnya tinggi juga nggak bisa dilakukan. Kalau menyusui dia masih bisa dilakukan, tapi ibunya nggak boleh menyusui dulu selama 2 hari, seperti yang pada kuliah yang tak sampai. Ya, dia boleh dilakukan, nggak masalah. Cuma air susunya selama 2 hari itu buang dulu, nggak boleh disusuin. Jadi nanti setelah 2 hari baru boleh disusuin lagi. Harapannya saat kontrasnya di dalam tubuh udah clear, udah hilang. Ya, ada pertanyaan? Lanjut. Dari IVPI itu diagnosanya apa? Itu ada bengkak kan? Ya kan? Kan harusnya nggak segini. Bengkaknya grade berapa? Kalau udah bengkak kayak gini. Bengkak, oke. Udah bagaimana? Ada pertanyaan? Grade-nya kan cuma 1, 2, 3, 4. 1 kecil, ya kan? 1 tuh cuma belanting. Dari yang cupping jadinya belanting, flattening, belanting, flapping. Udah, cuma itu toh. Jadi dari yang semula cekung dia jadi datar, keisi cairan kan. Nah dari datar dia jadi cekung, semakin nambah lagi cairannya. Dari yang cekung jadinya flapping, jadi bucel, jadi lebih gede lagi. Ada pertanyaan? Kalau IVP pada wanita sudah dilakukan 2 jam nih, tapi cuma kelihatan kayak gini, putih-putih kontur ginjalnya aja, tapi nggak ngisi sekaligsnya kayak yang
Diagnosanya apa? Delay. Jadi dia udah masuk, udah mewarnai. Kalau kalian milih non function, ininya nggak berwarna. Jadi polos-polos kayak BOF itu, BOF biasa itu kan nggak ada warnanya kan. Kalian kan bingung kan, kontur ginjalnya di mana? Karena dia nggak berwarna. Itu non function. Kalau misalnya masih kelihatan nih putihnya kayak gini kontur ginjalnya, itu namanya delay. Jadi masih isi, tapi dia terlambat. Paham? Karena yang kiri ini harusnya sudah ngisi ke kalis nih. Yang kiri ini kan ngisi ya. Ya, jadi nggak cuma konturnya aja yang kelihatan. Yang kiri ini normalnya dia harus ngisi, sudah ngisi ke kalis-kalisnya. Paham? Ada pertanyaan? Oke. IVP yang untuk evaluasi ureter itu menit berapa? Kan ada 5, 15, 30, 60. Ya kan? IVP itu kan ada kayak gitu. Nah, menit berapa yang dia untuk evaluasi ureter? Ureter yang panjang itu. Menit ke 30. Jadi menit kelima dia bikin warna dulu. Ya, ginjalnya itu jadi yang putih tadi itu menit kelima. Menit ke-15 dia ngisi ke kalis. Paham? Ngisi ke kalisnya. Menit ke-30 dia turun, habis dari kalis isi ke ureter. Berarti kalau ke menit ke-60 kelihatan apa? Sip. Dia turun, ngisi ke buli, PU. Gitu. Urut-urutannya gitu. Apa kan? Jadi 5 dia mewarnai dulu kontur ginjalnya kayak kacang gitu. Ya kan? Cuman putih, ngeblok gitu aja. Oval. Itu menit ke-5. Menit ke-15 ngisi kalis. Ya. Ngisi yang kayak cabang-cabang ranting-ranting gitu, kayak pohon. Nah, itu menit ke-15. Menit ke-30 turun dia dari kalis turun ngisi ke ureter. Terakhir menit ke-60 dia ngisi ke kandung kencing. Ada pertanyaan? Lanjut ya, terakhir. Tadi udah dijawab kan? Kalau menit ke-60 periksanya apa? Gitu. Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Kok masih ada yang jawab yang kuning sih? Yang review itu kan 15. Jangan lupa 5 itu kontur ginjalnya cuma deblok tok, bentuk bulat oval warna putih. Itu 5. 15 ranting-ranting itu PCS-nya, pelviolarial sistemnya. 30 ngisi saluran kencingnya, ureternya. 60 ngisi ke kandung kencing. Habis itu dia suruh pipis, posfiksi. Ya. Ada yang mau nanyain? Urologi itu cuma modalitasnya cuma X-ray, USG, CT. Cuma 3 gitu. X-ray itu BOF, bisa IVP. BOF yang polos, IVP yang pakai kontras. USG itu satu-satunya modalitas di urologi yang tidak mengandung radiasi. Jangan pernah lupa, ya. Modalitas di sistem uro itu ada 3, ya kan? X-ray, USG, CT. Ya, yang perlu kalian tahu, MRI bisa sebenarnya, tapi yang cukup kalian tahu ada 3 itu. X-ray, USG, CT. Yang tidak mengandung radiasi cuman, ya, jangan lupa. X-ray itu bisa yang polos, bisa yang pakai kontras. X-ray polos itu BOF kita bilangnya. Yang pakai kontras namanya IVP. CT itu juga bisa polos, bisa pakai kontras.
Yang polos namanya CT sonography, khusus untuk lihat batu, nggak pakai ijen kontras. Biasanya untuk lihat batu ureter, CT sonography. CT IPP kalau dia ada kelainan kongenital, kalau dia ada tumor, kalau dia ada infeksi, nah itu pakai CT IPP. Ya, paham sampai sini? Dan itu dasarnya cuma itu kok. Ibu hamil kalau bisa tanpa radiasi. Anak kecil juga kalau bisa tanpa radiasi, kecuali dia butuh, mau nggak mau pakai radiasi, kamu kasih pemeriksaan yang radiasinya kecil dulu, jangan langsung yang besar. Oke? Kontraindikasi kontras itu cuma alergi sama kreatinine tinggi. Menyusui bukan kontraindikasi, bisa dilakukan. Oke? Terus apa lagi ya? Kalau kelainan-kelainan kan gampang. Pokoknya prinsipnya itu dulu. Kalau kelainan bisa browsing ya nanti, bisa googling. Pokoknya prinsipnya itu harus tahu. Ada pertanyaan? Bisa ya nanti short essay ya. Cuma satu soal. Cuma dari kesimpulan yang tadi tak sampai itu aja. Kalau kalian udah paham, harusnya bisa. Ya, oke? Yang tanpa radiasi cuma USG. Sisanya itu ada radiasi. Radiasinya sih tidak lebih besar daripada fotopolos. Gitu. Ya, oke. Jelas nggak keluar penyakit-penyakit nggak keluar. Cuma prinsipnya itu tadi aja. Ya, kalau kelainan kalian bisa konsul kan nanti kalau janggal paling konsul ke spesialisnya, atau kalian bisa Google atau ada konsul kan itu mah gampang kalau penyakit. Yang jelas prinsipnya kalian harus tahu, ya. Ya, oke, terima kasih nih. Kalau ada yang bertanya, nggak ada. Ada yang minta dijelasin apa kan? Nggak ada.